berbuat salah kepada John. Amin. Dan mungkin juga saya pernah menyakiti hati mereka, dan saya di sini dalam drama tadi sikap perilaku yang baik. Kiranya kudus atas berkat-Mu buat pagi hari ini. Tuhan, berkatilah teman-teman saya, Tuhan, yang telah dia lebih tua daripada aku. Dia sering mengejakku. Yang kedua, Bima. Nana yang tidak baik. Sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Beribadah Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberi kami napas kehidupan dan juga kesehatan. Saya mengampuni orang yang sudah menyakiti saya. Tuhan, ampuni juga Untuk orang-orang yang pernah menyakiti Cecil, berkati mereka, Tuhan Yesus. Adik mengampuni mereka. Anton mau berdoa untuk orang-orang yang pernah menyakiti Anton. Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Shalom adik-adik sekolah minggu semua, apa kabarnya? Tentunya luar biasa, berkat Tuhan, yes, yes, yes. Halo Inang Epta. Halo Inang David. Wah, hari ini senang sekali ya bertemu di hari Minggu ini dalam keadaan sukacita. Pastinya Inang, terlebih Inang warna bajunya sepertinya cerah. Seperti itu juga wajah Inang, cerah sekali untuk anak-anak sekolah minggu. Semoga anak-anak sekolah minggu juga cerah wajahnya untuk memuji Tuhan. Pasti ya Inang ya, karena mereka sudah siap untuk menunggu kita di hari Minggu ini, ya kan Inang? Iya pastinya Inang, dan jangan lupa ya adik-adik, Alkitabnya harus di depannya atau di sampingnya. Jangan nanti kalau sudah ibadah, kecarian Alkitabnya tidak bisa, dan harus juga memakai baju yang cantik supaya cantik dan ganteng. Aku juga setuju itu Inang, karena kan kalau memuji Tuhan kita harus rapi, harus cantik juga kan Inang, rambutnya Iya, dikepang-kepang ya, kalau laki-laki ya masuk dalam ya bajunya ya Inang ya. Iya. Kan rapi pakai tali pinggang. Iya Inang. Wah kalau kayak gitu Inang Epta, saya senang sekali mau bertemu mereka untuk tatap muka Inang, tapi kok belum bisa ya Inang ya? Pastinya Inang, kita doakan saja biar bisa kita tatap muka dalam sekolah minggu. Nah Inang Epta, kan kita mau memulai nih ibadah kita. Ada baiknya kita panggil guru-guru sekolah minggu semuanya. Ada Kak Rosa, ada Inang Elora dan Kak Nova. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita adik-adik semua,
kita mau saat teduh dulu, kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Nah, Inang Epta, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur buat Tuhan, mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan lewat pujian kita. Segala puji syukur. Supaya semangat anak-anak kita luar biasa untuk memuji Tuhan di pagi hari ini. Oke, Ina. Lagu kita apa lagi ya? Ya Inang, kita nanti akan bernyanyi. Oh bagaimana Goliat yang besar bisa dikalahkan Daud yang kecil, Inang. Masa sih Inang? Iya. Kok bisa ya yang Iya, kecil Inang. mengalahkan yang besar? Betul. Pasti Inang, karena Daud itu ya dia mengandalkan Tuhan. Oh. Ya. Tapi Inang, sebelumnya kita berdoa dulu ya Inang ya. Iya Inang. Biar kita nanti bernyanyi lagi. Oke Inang. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, kita tenang sebentar, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan.
Ya Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami, berkati ibadah kami dari mulai mengawali sampai mengakhiri nanti Tuhan. Dan kiranya turut campur tangan Tuhanlah yang menyertai hati dan pikiran kami. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita mau fisik motorik. Inang mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi fisik motorik Goliat dan Daud. Oke Nang, sebelum bernyanyi, kita ajak dulu adik-adik sekolah minggu kita ini untuk berdiri. Nah adik-adik sekolah minggu, mari berdiri supaya kita bernyanyi dan menggerakkan semua tubuh kita. Dengan cara apa Inang? Ya, anak sekolah minggu. Yes, saya. Ya, kakak-kakak sekolah minggu yuk kita ajak adik-adik semuanya untuk siap-siap. Bangkit berdiri, kita katakan anak sekolah minggu. Yes, saya. Oke, 1, 2, 3. Anak sekolah minggu. Yes, saya. Lalu Inang, lagu pertama kita apa? Daud dan Goliat tadi kan? Iya, Daud, Goliat dan Daud. Oh, iya, Goliat dan Daud. Aduh, ternyata Inang masih muda sudah lupa ya. Semoga kita semua tidak lupa memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik dengan lagu kita Goliat dan Daud. Harus percaya walaupun kecil, kalau tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kuasa yang besar. Iya Inang. Ya untuk selanjutnya kita lagu apa ya Kak Epta ya? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus ada jalan keluar, bersama Yesus ada jalan keluar,
mendengarkan firman Tuhan. Oke, anak-anak sekolah minggu kami, dimanapun berada. Terlebih dahulu, Inang mau sapa, selamat pagi semua. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tentunya, ya kan, semua sehat karena semua tadi sudah dengan sukacita bernyanyi, memuji Tuhan. Inang saja tadi di tempat duduk Inang sampai goyang-goyang Inang, sangat sukacita ya. Dan tentu anak-anak sekolah minggu juga ini sudah mempersiapkan hatinya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu lewat lagu-lagu pujian kami. Kiranya pujian kami berkenan kepada Tuhan. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu kami dimanapun berada. Agar firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh kami dengarkan. Agar firman-Mu ini juga nantinya Tuhan sebagai dasar bagi kami di dalam kehidupan kami untuk melanjutkan hidup kami hari lepas hari. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkaryalah Engkau dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu sekarang buka Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya dari 1 Samuel 7 ayat 40 sampai 50. Perhatikan baik-baik, fokus ke Alkitabnya. Inang akan membacakan untuk kita semua. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40 hingga ayatnya yang ke-50. Inang akan bacakan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang.
di tangan. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan anak-anak kami semua. Sekarang Inang mau semua anak-anak yang di rumah meletakkan Alkitabnya di hadapan masing-masing ya. Taruh Alkitabnya seperti halnya Inang juga sudah meletakkan Alkitab Inang ya. Kita bercerita tentang firman Tuhan. Oke, semuanya sudah meletakkan Alkitabnya. Fokus ke layarmu, lipat kakimu duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan. Oke? Tadi di dalam Alkitab kita ayat 40 sampai 50 ada dua tokoh yang disebutkan di sana. Apakah anak-anak sekolah minggu masih mengingat atau hanya membaca berlalu begitu saja? Tentu tidak. Ada dua tokoh yang disebutkan dalam Alkitab kita itu tadi, yaitu Daud dan Goliat. Ya, semua tentu sudah tahu tentang cerita Daud dan Goliat. Di mana Goliat ini melawan Daud. Daud ini seorang penggembala domba. Tahu ya nak ya, penggembala domba ya. Dan badannya sangat-sangat kecil loh nak. Berbanding terbalik dengan seorang Goliat yang berbadan besar, tinggi, dan dia juga ternyata seorang panglima perang. Dia adalah seorang panglima perang. Dan dia selalu diunggulkan oleh orang-orang Filistin karena kekuatannya sangat besar. Dan kita boleh kalau mau anak-anak sekolah minggu nanti, boleh melihat ciri-ciri daripada si Goliat ini. Seperti apa sih kok Inang Theo bilang tingginya si Goliat itu tinggi besar. Nah, nanti kamu boleh buka di 1 Samuel 17 ayatnya ke-4 ya. Nanti di sana sangat jelas tingginya berapa, terus pakaiannya seperti apa ya. Nah, tadi Goliat melawan Daud. Kenapa sih si Daud melawan Goliat? Kenapa si Goliat melawan si Daud? Nah, dengarkan ya anak-anak. Daud ini adalah seorang yang sangat sayang, cinta kepada bangsanya. Itu bangsa Israel. Dia sangat sayang, dia sangat peduli kepada bangsanya. Sedangkan bangsa Filistin adalah bangsa yang tidak sangat menyukai bangsa Israel. Kenapa Inang Theo? Kenapa mereka tidak suka? Apa salahnya? Orang Israel itu orang yang percaya dan menyembah Tuhan. Sedangkan orang Filistin itu orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Nah, karena mereka orang Filistin tidak suka melihat bangsa Israel, maka orang Filistin mengirimkan Goliat untuk melawan Daud. Ya, mereka beradu kekuatan. Ketika Goliat datang dengan segala perlengkapannya, tahu nggak seperti apa panglima perang? Masih ingat nggak perlombaan kita dulu anak sekolah minggu? Seorang panglima perang, pakaiannya seperti apa? Tentu ada ketopong, terus bajunya juga dilapisi dengan baja. Jadi kalau ditembak dengan peluru atau ditembus dengan besi, maka bajunya itu tidak akan tembus. Kita pernah loh membuat perlombaan itu di gereja kita ini. Masih ingat nggak siapa yang juara saat itu ya? Oke. Sedangkan si Daud datang menghadapi Goliat hanya dengan berpakaian biasa saja. Memang diusulkan raja supaya kamu pakailah baju ini. Setidaknya pakailah ketopongku ini. Setidaknya bawalah pedangku ini untuk melawan Goliat. Ternyata Daud menolak. Karena dia katakan, aku percaya dengan kuasa Tuhanku. Aku percaya Tuhan akan melindungiku. Makanya dia membuka semua perlengkapan perang yang diberikan kepadanya. Karena apa? Badannya sangat kecil. Dia jadi susah berjalan untuk memakai perlengkapan perang. Maka diambilnya tadi apa katanya di dalam lagu sekolah minggu? Diambilnya sebab batu diumbannya
ya, diambilnya batu dari sungai. Itulah alat dia untuk melawan si Goliat. Nah, ketika Goliat dan Daud sudah saling berhadapan, Goliat mentertawakan Daud. Hahaha, dia sangat kecil karena dia melihat si Daud ini sangat kecil, tidak sebanding dengan dia. Ternyata Daud berani maju karena dia mengandalkan Tuhan. Lalu dia juga karena cinta sama bangsanya, peduli dengan bangsanya. Dan yang utama, dia mengandalkan Tuhan. Kita tahu pekerjaan Daud itu adalah seorang peternak. Dia pernah selamat dari serangan apa? Binatang buas. Dia selamat karena Tuhan yang menyelamatkan. Nah, dia dengan berani berdoa kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kalau dia akan sanggup melawan si Goliat. Nah, ketika mereka sedang beradu, apa yang terjadi? Goliat kalah atau menang? Daud kalah atau menang? Yang terjadi adalah Daud menang. Bagaimana caranya, Nak? Yang pertama dia mengandalkan Tuhan, lalu diambilnya sebuah batu, katanya ya, sebuah batu dari dasar sungai. Diambilnya, lalu diumbannya, kira-kira seperti ini. Digoyangnya, pak! Kenalah jidat si Goliat, lalu dia tumbang ke tanah. Ya, begitulah cara Daud mengalahkan Goliat. Nah, sekarang Inang mau bertanya, ketika tadi menghadapi tantangan, Daud menghadapi tantangan, yaitu seorang Goliat yang besar dengan segala perlengkapan perangnya. Ya, sekarang Inang mau bertanya kepada anak-anak sekolah, ada tantangankah yang anak-anak sekolah minggu kami hadapi ketika di situasi sekarang ini di masa sekolah masih daring? Adakah tantangan yang kamu hadapi, Nak, ketika di sekolah, baik ketika di rumah? Adakah? Tentu ada. Ya, di masa daring sekarang ini kamu belajar secara online, barangkali kamu tidak ada paket, atau barangkali kamu cuma ada satu HP, itu pun dibawa orang tuamu untuk bekerja. Apakah itu namanya tantangan, anak-anak? Ya, itu adalah tantangan, ya. Tetapi bagaimana cara kamu untuk menghadapi tantangan itu? Kalau Daud tadi menghadapi tantangan itu dengan berani mengandalkan Tuhan, bagaimana sekarang Inang mau tanya sama kamu, bagaimana cara kamu untuk menghadapi tantangan yang kamu hadapi sekarang ini? Apakah kamu langsung berputus asa? Atau apakah kamu langsung malas belajar? Bagaimana cara kamu untuk menghadapi tantangan itu? Lalu kemudian, itu tantangan yang di sekolah. Sekarang Inang mau tanya, tantangan yang kamu hadapi di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, apa tantangan yang kamu hadapi, Nak? Barangkali dari orang tua kita, ada yang belum mendapatkan pekerjaan, atau ada yang kena PHK, atau barangkali ada yang mengalami sakit penyakit. Bagaimana cara kamu menghadapi tantangan itu, Nak? Ya, Inang mau kita semua seperti Daud itu tadi. Kita jangan menjadi lemah, kita jangan menjadi down, ya. Tetapi mari kita semuanya serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa meminta kepada Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli, maha kaya malah. Asal kita dengan iman, percaya, dan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Allah kita Allah yang peduli, yang penuh kasih, dan kita mari untuk meneladani Daud tadi, percaya dan tetap andalkan Tuhan. Maka dengan iman percaya kita akan mengalami kemenangan. Tuhan akan mengangkat kita dari segala tantangan-tantangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita untuk tetap maju, anak-anak kami semua? Berani menghadapi tantangan dengan mengandalkan Tuhan.
itulah yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, yaitu berani menghadapi tantangan. Ya, berani menghadapi tantangan dengan mengandalkan Tuhan. Oke, sampai demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap anak-anak sekolah minggu kami semuanya boleh mengerti. Dan sekarang Inang mau bagi tugas untuk anak-anak sekolah minggu. Tugas anak kecil, apa ya? Inang mau undang anak-anak kecil bernyanyi dengan suaranya, yaitu nyanyian Daud dan Goliat seperti yang dinyanyikan guru-guru sekolah minggu tadi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Selanjutnya ya, dinyanyikan ya nak. Lalu kemudian tugas kelas ke tengah. Ayo, sebagian tadi Inang sudah kasih jawabannya dalam cerita firman. Tugas kelas tengah menyebutkan nama ayah Daud dan saudara-saudara Daud dan pekerjaan Daud. Ya, pekerjaan Daud tadi Inang sudah ceritakan dalam firman. Saudara-saudaranya siapa? Inang kasih clue ya. Yang pertama, atau Inang kasih bocoran deh, dua orang ya. Nanti selebihnya kamu cari. Daud itu adalah anak yang paling kecil. Sedangkan abang-abangnya, saudara-saudaranya adalah ada yang pertama Eliab, yang kedua adalah Abinadab. Yang selanjutnya siapa? Cari ya naknya, kalau tidak salah mereka ada 7 bersaudara. Terus nama ayahnya Daud itu siapa? Gampang pokoknya ya. Lalu kemudian tugas kelas besar. Seperti halnya tema kita pada pagi hari ini, berani menghadapi tantangan. Tugas kelas besar adalah ya, setelah guru sekolah minggu berunding di sermon dengan inang pendeta kita, dengan inang pikar kita, maka kami sepakat untuk membuat tugas kelas besar itu adalah satu saja satu orang ya nak ya. Satu saja satu orang. Jadi kamu ini ada kertas, kamu tulis agak besar, biar nanti ketika kamu memotokan, inang pikar, inang pendeta atau guru-guru sekolah minggu bisa membacanya dengan jelas ya. Kamu tugas kelas besar menuliskan apa-apa saja kesulitan yang kamu hadapi selama belajar daring. Boleh di sekolah atau boleh di rumah. Ya, kamu tuliskan satu saja satu orang, inang rasa cukup ya. Kamu tuliskan kesulitan apa yang kamu hadapi. Nah, inang pendeta nanti akan membacakan tugas-tugas yang kamu kirimkan, terkhusus untuk kelas besar, kesulitan apa yang kita hadapi selama daring. Inang pendeta, guru sekolah minggu dan inang pikar akan menyediakan waktu untuk mendoakannya. Ya, semoga apa yang kita alami saat ini, kesulitan yang kita hadapi saat ini, kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjawab doa-doa kita. Amin. Iya, sampai demikian firman Tuhan anak-anak sekolah minggu kami. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Jika pada pagi hari ini kami boleh Tuhan ingatkan melalui seorang Daud yang percaya, yang taat kepada Tuhan. Ketika sebesar apapun tantangan yang dihadapinya, dia tidak menjadi lemah, dia tidak takut, tetapi dia senantiasa boleh maju dengan berani menghadapi tantangan itu, karena Engkau Tuhan yang menjadi andalannya. Demikian juga kami Tuhan anak-anak sekolah minggu, ketika apapun yang kami hadapi pada saat ini, kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak sekolah minggu kami pada saat ini Tuhan, di masa pandemi ini, kiranya anak-anak sekolah minggu kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi goyah, tetapi biarlah boleh mereka melangkah dengan boleh teguh dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak sekolah.
Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap guru sekolah minggu yang masih tetap boleh ambil bagian. Kami percaya Tuhan, karena mulah kami boleh ada hingga pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, di hari-hari berikutnya kami mau tetap berserah diri ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Engkau Tuhan yang memakai kami, agar Engkau Tuhan yang berkarya di dalam kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk Inang Pendeta, untuk Inang Fikar, bahkan juga Amang Sekretaris kami, dan seluruh tim yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan rekam online ini Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kelancaran kepada kami, agar ibadah online kami ini dapat berjalan dengan baik. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami melipat tangan kami Tuhan, memohon kepada Tuhan yang masih saat ini dalam situasi pandemi. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau yang berkuasa atas seluruh bumi ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa di masa-masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang memberikan kami kesehatan, Engkau yang memberikan kami kekuatan iman ataupun kesehatan yang sempurna, agar kami boleh melakukan aktivitas kami dengan sukacita. Dan Bapa di surga, Bapa yang baik, jika boleh kami memohon kepada Bapa, biarlah virus ini segera boleh berlalu, agar setiap aktivitas kami dapat berjalan dengan baik, baik itu beribadah di gereja kami, baik itu anak-anak kami di dalam menuntut ilmu di sekolah mereka, baik juga Tuhan para jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, boleh melakukannya seperti hal yang biasa. Jika boleh kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah virus ini berlalu dari muka bumi ini dengan kuasa Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, kami mengingat anak kami Dewaldi Utahayan yang ada di sektor A Tuhan. Kami mendengar melalui warta gerejamu Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Bahkan Tuhan, Dewaldi juga akan dirujuk rencana ke rumah sakit Medan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi diagnosa dokter, tetapi biarlah dokter dengan ilmunya memberitahukan apa yang menjadi diagnosa mereka untuk menjadi bahan yang lebih baik lagi kepada keluarga, kepada orang tua, agar boleh membawa anak kami Dewaldi melakukan pengobatan secara medis. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh keluarga, Engkau yang mencukupkan baik itu ekonomi atau apapun yang mereka perlukan Tuhan, Engkau yang memperlengkapi semuanya. Kami berdoa kepadamu, kami memohon kepadamu Tuhan, jamahlah anak kami Dewaldi, berikan kesembuhan dengan bilur-bilur kasih-Mu Tuhan. Kami percaya ketika pengobatan medis berjalan, biarlah itu cara Tuhan untuk menanggalkan segala penyakit dari tubuh anak kami Dewaldi. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu kami, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita angkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Kita kumpulkan persembahan syukur. Kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur kepadamu dari awal, pertengahan, bahkan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dapat berjalan dengan baik karena Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, demikian juga persembahan yang telah kami kumpulkan, berkatilah Tuhan, walau sedikit saja yang boleh kami kumpulkan, namun ketika Tuhan sudah memberkati, maka akan terberkati untuk selama-lamanya. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, berkati juga setiap orang tua anak-anak sekolah minggu kami yang telah mengajarkan anak-anak memberi sejak dini. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau lipatkan kali ganda Tuhan, rezeki yang berlipat kepada setiap anggota jemaat atau kepada setiap orang tua anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Terpuji termulialah nama-Mu. Kami berdoa. Amin. Mari sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.